Miris ya pemirsa ngeliat hiu segini banyak dan biasa aja, nggak ada yang sedih, nggak ada yang khawatir ngeliat hiu yang segini banyak diambilin setiap hari. Kalau kita ngomongin soal hiu nggak ada, Ya. maka yang mengontrol populasi itu nggak ada. Akhirnya tidak ada ketidakseimbangan populasi. Di sini kalau nggak ada hiu sama ikan pari, yang nganggur itu Nggak pernah coba cari ikan lain. belum pernah. Kenapa Pak? Takut nggak laku sih. Kekayaan laut Indonesia tergambar jelas di beberapa pelabuhan ikan sepanjang pantai utara Jawa. Tak salah kiranya jika negara kita disebut sebagai negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Terlebih lagi, kenyataan bahwa lautan mendominasi 70% wilayah Indonesia. Sepanjang pantai utara Jawa, geliat nelayan memang begitu terasa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan daerah dengan komposisi nelayan terbanyak di Indonesia. Beragam jenis hasil tangkapan nelayan juga bisa menjadi bukti kayanya perairan negeri ini. Mulai dari ikan kecil, ikan besar, ikan karang, hingga ikan-ikan yang berada di laut dalam, semuanya mudah ditemui di pelelangan ikan sepanjang pantai utara Jawa. Walau setiap hari diburu, kekayaan hasil laut Nusantara seakan tak pernah ada habis. Hasil 1 hingga 2 bulan nelayan melaut tumpah ruah di tempat ini. Melihat ikan tongkol atau beraneka jenis ikan konsumsi lainnya bukanlah hal yang aneh lagi di sini. Namun, keberadaan ikan predator jenis hiu yang menjadi tangkapan nelayan cukup menyita perhatian saya. Bagi nelayan, tangkapan hiu tak beda dengan ikan-ikan yang lain, yakni sama-sama memiliki nilai jual. Hanya saja, selama ini hiu seringkali disebut tangkapan bycatch atau ikan yang tak sengaja terkena jaring. Namun kabarnya, penjualan ikan predator kelas 1 ini mempunyai jalurnya sendiri. Ya udah, selain ikan tongkol yang menjadi komoditas para nelayan, ternyata ada juga kami masih menemukan ikan hiu yang tertangkap oleh nelayan. Dan ini kami menemukan satu yang besar dan tadi ada juga yang kecil. Dan ini sebenarnya pemerintah sudah membatasi tangkapan ikan hiu karena memang Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang ikan hiu terbesar untuk dikonsumsi. Dan kita akan melihat sebenarnya dikonsumsinya seperti apa dan harusnya bagaimana ikan hiu yang ada di alam. Inilah Indonesia. Ukuran hiu yang tertangkap cukup beragam. Dari satu kapal nelayan ini, hanya satu ekor yang memiliki panjang hampir 1 meter dan berat lebih dari 20 kg. Sisanya, terdapat hiu-hiu ukuran kecil yang tercampur dengan ikan-ikan lain. Ukurannya tak lebih dari 30 cm dan berkumpul dengan jenis ikan konsumsi yang lain. Di pelelangan, ikan yang sudah dipisahkan berdasarkan jenisnya pasti laku terjual. Bakulan atau pemborong ikan akan mengangkut semua ikan yang turun termasuk hiu. Baik hiu ukuran kecil, sedang, hingga yang besar, pembelinya selalu ada. Walaupun namanya ikan salah tangkap, ternyata masih ada pembelinya. Kalau begini, bukan tak mungkin hiu menjadi komoditas utama, mengingat ukurannya yang bisa sangat besar. Semakin lama di pelelangan, jumlah hiu yang lebih besar mulai datang. Dari sini, nilai ekonomis hiu juga mulai terlihat. Tak hanya dijual utuh begitu saja, pekerja memotong tiap sirip dan ekor hiu yang baru tiba. Bukan cuma besar, tiap bagian ekor dan sirip hiu nyatanya memang memiliki nilai jual lebih.
bagian sirip atas, bawah, dan ekor menjadi komoditas tersendiri. Harganya malah jauh lebih mahal dari daging hiu sendiri. Tempat ini menjadi buktinya. Miris ya pemirsa ngeliat hiu segini banyak dan biasa aja. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang khawatir ngeliat hiu yang segini banyak diambilin setiap hari. Tapi memang alasannya balik lagi ke ekonomis. 1 kilogram daging hiu itu hanya 20.000. Namun untuk siripnya jika sudah kering ini harganya 1 kilo bisa sampai 3 juta rupiah. Dalam 30 tahun terakhir, populasi hiu terus menurun hingga 80%. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 lalu, Indonesia menempati urutan pertama negara penangkap ikan hiu. Besarnya mencapai 50.000 ton lebih dalam setahun. Indonesia menangkap sekitar 13% total tangkapan hiu di dunia. Sungguh sebuah ironi, mengingat Indonesia adalah negara dengan spesies hiu terbanyak di dunia, yakni mencapai 118 jenis hiu. Lautan Nusantara menjadi pilihan tempat tinggal bagi banyak hiu. Pemerintah sebenarnya sudah punya sedikit upaya melindungi hiu yang biasa diburu. Peraturan Menteri menegaskan 4 jenis hiu terlarang untuk ekspor. Ada hiu koboi serta 3 jenis hiu martil. 3 hiu ini memang banyak di perairan Indonesia dan siripnya menjadi primadona di negara-negara Asia. Sayang, larangan pemerintah hingga hari ini hanyalah larangan untuk ekspor, bukan larangan menangkap hiu-hiu ini. Pengepul hiu pun cukup tahu tentang aturan ini. Mereka mengaku masih bisa mendapat hiu walau tak sebebas dahulu. Kalau leluasa kan? Kalau leluasa. Tapi kan cuma beberapa aja katanya yang dilindungi kan? Nggak sengaja nangkep ini tahu-tahu kena. Jadi kata orang tuh singkatnya supaya jangan bermasalah kalau dapat ini tuh sebagian lain tuh buang. Nah kalau masih ada yang masuk ke sini naik ke sini gimana? Kayak ini kita kan lihat nih Pak, apa namanya kalau di sini? Ya kalau berani terus lancar mujur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau apes takutnya anak apesnya. Sebisa mungkin, pengepul menerima hiu yang tidak masuk dalam daftar dilindungi. Namun, tetap saja ada ikan hiu terlarang yang masuk daftar tangkapan nelayan. Menurut pengakuan nelayan, hiu yang dilindungi bisa sampai ke pelabuhan sebagian besar karena tak sengaja tertangkap jaring nelayan. Nelayan bisa pilih-pilih ikan nggak kalau di laut? Ya kalau ini tuh lokasinya ngumpul, cuma sebagian ada nyampur. Oh. Kalau begini kebetulan ini yang lagi main. Oh, lagi musim? Enggak, ini lagi main ke sini. Oh, ya. Akhirnya ketangkap. Setelah dipotong, sirip-sirip ini masih harus dijemur di bawah terik matahari selama 10 hari hingga benar-benar kering. Permintaan pasar yang fokus pada sirip hiu memang menjadi akar masalah. Bagian kecil dari hiu ini lebih berharga daripada nyawanya. Bahkan, dari 1 kilogram sirip hiu basah akan susut setengahnya ketika benar-benar kering. Bagi pengusaha sirip, keadaan sekarang memang jauh lebih susah daripada 3 tahun ke belakang. Walau hanya 4 jenis hiu yang dilarang, kini sudah mulai banyak eksportir yang memilih gulung tikar daripada terjerat masalah hukum. Praktis, pemasaran pun lebih pada pembeli lokal. Itu pun masih banyak yang takut. Orang pemerintahnya juga ngomongnya begitu, yang bersangkutan tuh. Saya nggak melarang, saya nggak melindungi. Kalau ada ikan kanderan, ikan martil begitu, saya enggak. Saya menjauh daripada bermasalah, saya menjauh. Turiana sadar perdagangan sirip hiu tak akan bernafas panjang. Mau tak mau,
dirinya harus putar otak agar bisa bertahan. Kini, sambil berangsur-angsur mengurangi sirip, dirinya fokus pada ekspor isi perut ikan ramang yang harganya tak kalah mengejutkan. Ekspor ke Korea, gelembung perut ikan ini bisa mencapai 3 juta rupiah per kilogramnya. Selain sirip dan daging, ternyata bukan satu-satunya bagian hiu yang bernilai. Kami juga menemukan limbah kepala hiu yang diolah, karena ternyata kepala ikan hiu masih berharga. Ini diambil tulangnya aja. Tapi katanya benar dikirim ke luar negeri. Kemana bisa? Ya, katanya sih ke ekspor ke Cina. Ke Cina. Iya. Oh. Ternyata, hiu memang punya kelebihan tersendiri dibanding ikan lain. Hampir tak ada bagian dari hiu yang terbuang termasuk tulangnya. Sayang, dari sini pula kita bisa melihat bahwa penangkapan ikan hiu di laut masih sangat marak. Untuk mendapatkan tulang kepala ikan hiu, kepala hiu harus direbus dahulu selama 1 jam. Setelah itu, sisa daging yang menempel di tulang akan dengan mudah dilepaskan. Sampai titik ini, permasalahan ikan hiu memang ibarat 2 sisi mata uang. Di satu pihak, keberadaan hiu semakin terancam, tetapi di sisi lain, ikan hiu justru menjadi berkah, bahkan meski hanya dari limbahnya. Kami semakin jauh menelusuri jejak hasil tangkapan hiu. Bukan hanya untuk industri ekspor atau kelas besar, ikan hiu ternyata sudah sejak lama menjadi penganan tradisional masyarakat Pantura. Salah satunya adalah di kota Cirebon. Di kampung Kemantren contohnya, di sini banyak warga yang mengolah ikan hiu menjadi ikan panggang khas Cirebon. Setelah sebelumnya sirip dan tulang, kini yang satu ini adalah olahan daging dari ikan hiu. Sudah 4 generasi warga di desa ini mengandalkan hiu serta pari untuk dipanggang.